Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, kita berjumpa lagi dengan Bimbel Aritmatika. Kita hari ini sudah sampai pada latihan turunan fungsi trigonometri. Dengan modal 3 video yang sudah saya sampaikan, itu sudah cukup untuk mengerjakan turunan fungsi trigonometri. Yuk kita mulai membahasnya satu persatu. Kita punya soal seperti ini, jika fx sama dengan 6x dikurangi 3 kali cos 2x. Tentukan f aksen x atau turunan pertama. Nah, adik-adik ketika melihat soal seperti ini, jangan langsung bingung. Saya sarankan tips dari saya, untuk mengerjakan latihan, siapkan dulu buku-bukunya. Siapkan rumusnya sambil dibuka, tidak masalah. Nah, ketika melihat soal seperti ini, apa yang harus disiapkan? Yang pertama, karena di sini ada cos, kita butuh turunan dari cos x. Ini pola. Kita nanti akan menggunakan pola seperti ini. Kita cukup butuh 2 alat nanti. Nah, kita yang pertama butuh turunan dari cos x, yaitu min sin x. Untuk alat yang kedua, yaitu kita butuh turunan dari x pangkat n. Itu hasilnya apa? Yaitu n kali x pangkat n dikurang 1. Nanti pangkatnya berkurang 1. Nah, kita butuh 2 alat ini. Jadi kalau mau mengerjakan soal, silahkan siapkan dulu bukunya. Jangan dipaksakan untuk menghafal dulu. Jadi yang lebih penting dari menghafal itu bisa menggunakan dulu rumus-rumusnya. Oke, langsung kita jawab. F aksen x itu sama dengan D, langsung saya ganti, D dalam kurung 6x dikurangi 3 kali cos 2x per dx. Nah, karena ini bentuknya pengurangan, itu dijabarkan dulu, saya jabarkan. Yang pertama yaitu D 6x per dx. Ini sudah pas, karena atas x yang bawah sudah dx. Nah, karena ini ada negatif atau dikurangi 3 kali. Nah, ini kan 3 kali, nanti 3-nya langsung keluar. Itu boleh, berarti dikurangi 3 kali, perhatikan, berarti ini D dalam kurung cos 2x. Kita menggunakan pola yang pertama. Apabila ingin bisa diturunkan ke atas dan bawah harus sama. Kalau atasnya cos x, yang bawah dx. Nah, di sini punya cos 2x, berarti yang bawah harus punya d2x. Sudah mengikuti pola ini. Nah, nanti di sini yang atas itu kita punya d2x. Itu ya, berarti karena d2x sudah di sini x saja, berarti langsung per dx. Nah, nanti sudah bisa kita turunkan. Sekarang, turunan dari d6x per dx ini adalah 6. Dikurangi ini, turunan dari cos apa tadi? Min sin, karena isinya 2x, berarti min sin 2x. Karena min sin 2x turunannya di sini ada negatif. Negatif kali negatif jadi positif. Berarti ditambah 3 kali sin 2x. Nah, yang terakhir turunan dari 2x yaitu 2. Karena x-nya berpangkat 1 langsung hilang saja. Berarti 2. Nah, kali 2 di sini bukan di dalam sin, jadi nanti dikalikan ke depan. Hasilnya sama dengan 6 ditambah 6 kali sin 2x. Mudah bukan? Kita lanjut ke soal kedua. Nomor 2 kita punya soal turunan pertama dari fungsi gx sama dengan cos akar 1 dikurangi x pangkat 2 itu adalah g aksen x atau turunan pertama itu ya. Nah,
kembali lagi siapkan alatnya. Karena di sini soalnya rumusnya cos, kita butuh turunan dari cos. Turunan dari cos X adalah min sin X. Atau d cos X per dx sama dengan min sin X. Untuk yang kedua, kita butuh d dalam kurung x pangkat n per dx sama dengan n kali x pangkat n-1. Oke, langsung kita jawab. Saya tulis dulu, kita diberikan gx-nya sama dengan cos akar 1 dikurangi x pangkat 2. Berarti kan adik-adik akan saya rubah dulu di sini supaya mudah. Karena di sini akar itu nanti berarti kita rubah jadi pangkat setengah. Nah, ini bisa saya rubah sama dengan cos dalam kurung 1 dikurangi X pangkat 2 pangkat setengah. Itu ya. Yang dipangkatkan setengah itu bukan cosnya. Yang dipangkatkan setengah adalah yang di dalam cos. Nah, oke, kita langsung G aksen berarti D dalam kurung cos 1 dikurangi X pangkat 2 dikurung pangkat setengah per dx. Perhatikan yang dipangkatkan setengah adalah yang di dalam cos. Artinya sudah mengikuti ini. Kalau yang di dalam cos itu X, yang bawah harus dx. Nah, sedangkan di soalnya yang di dalam cos adalah 1 dikurangi X pangkat 2 dikurung pangkat setengah. Berarti kita harus punya ini. Nah, sekarang kita lanjutkan. Saya tulis D cos dalam kurung 1 dikurangi X pangkat 2 pangkat setengah. Nah, saya harus punya ini supaya mengikuti pola yang kita siapkan tadi. Nah, sudah punya ini, maka saya kalikan D dikurung 1 dikurangi X pangkat 2 pangkat setengah. Nah, menyilang gini ya adik-adik ya. Kemudian di sini yang dipangkatkan setengah adalah 1 dikurangi X pangkat 2. Pakai pola kedua. Makanya kalau yang dipangkatkan X, yang bawah harus X. Nah, ini yang dipangkatkan setengah adalah 1 dikurangi X pangkat 2. Jadi kita harus punya D1 dikurangi X pangkat 2. Nah, selanjutnya ini menyelang gantian ke sini. D1 dikurangi X pangkat 2. Nah, karena di sini yang dipangkatkan sudah X, berarti tinggal per dx. Nah, sekarang kita lakukan turunan dari cos. Nah, oke, kita lanjutkan. Turun dari cos adalah apa tadi? Min sin. Karena isinya seperti ini, dalam kurung 1 dikurangi X pangkat 2 dipangkatkan setengah, jadi min sin dalam kurung 1 dikurangi X pangkat 2 dipangkatkan setengah. Nah, ingat, untuk yang kedua ini pakai rumus atau pola yang kedua. Pangkatnya turun ke depan, berarti setengah turun ke depan, kemudian pangkatnya dikurangi 1, setengah dikurangi 1. Setengah dikurangi 1 adalah min setengah. Oke, berarti 1/2 kali 1 dikurangi X pangkat 2 dikurung dipangkatkan setengah. Nah, yang ini satunya tidak ada X, satunya hilang. Ini 2-nya langsung ke depan, berarti min 2X. Pangkat yang barunya 2 kurangi 1. Yaitu pangkat 1. Berarti tinggal tulis saja X. Berarti kali min 2X. Nah, sekarang perhatikan dulu. Karena di sini ada angka 2 di bawah dan ini 2 di atas, kita sederhanakan dulu apabila bisa disederhanakan. 2-nya saya coret dulu dengan yang atas. Dah. Sekarang di sini ada minus. Yang di depan ada minus sin, yang di belakang ada minus 2 tadi. 2-nya sudah coret ya. Berarti ada min X. Minus kali minus atau negatif kali negatif jadi positif. Dah. Berarti ini ada pangkat min setengah. Pangkat min setengah supaya jadi positif nanti ditaruh ke
bawah. Oke, berarti kita tulis X kali, nah biasanya ditaruh di depan, X kali sin dalam kurung 1 dikurangi X pangkat 2 tutup kurung pangkat setengah per 1 dikurangi X pangkat 2 dikurung pangkat setengah. Nah, ini sudah sederhana, tinggal pangkat setengah itu kembalikan ke bentuk akar. Berarti sama dengan X kali sin akar 1 dikurangi X pangkat 2 per akar 1 dikurangi X pangkat 2. Nah, sudah selesai. Nomor 3. Oke, sekarang kita punya seperti ini. Turunan fungsi Gx sama dengan kotangen pangkat 3 dari 3X adalah G aksen X. Nah, kalau soal ini yang dipangkatkan adalah kotan atau fungsinya, bukan yang di dalamnya, tapi kotan yang dipangkatkan 3. Sekarang yang kita butuhkan adalah turunan dari kotan. Turunan dari kotan yaitu negatif kosekan pangkat 2X. Turunan dari kotan X itu negatif kosekan pangkat 2 dari X. Oke, alat kedua yaitu D dalam kurung X pangkat N per dx sama dengan N kali X pangkat N dikurangi 1. Nah, oke, kita lanjut. Kita jawab. Diberikan Gx sama dengan kotan pangkat 3 dari 3X. Ini bisa saya rubah supaya terlihat polanya nanti. Bisa saya rubah dalam kurung kotan atau kot 3X dikurung pangkat 3. Nah, sudah sesuai ini ya, berarti pola yang kedua. Nah, sekarang kita cari G aksen X sama dengan D dalam kurung kot 3X dipangkatkan 3 per dx. Berarti kan yang dipangkatkan 3 itu adalah kotangen 3x. Maaf. Yang dipangkatkan 3 adalah kotangen 3x. Jadi di bawah nanti kita harus punya kotangen, maaf. Jadi salah sebut. Kotan 3x. Nah, harus punya itu. Nah, sama dengan kita punya D kotan 3x dikurung pangkatkan 3 per D kotan 3x. Di sini berarti kita menyilang ke sini. Nah, di sini berarti kita punya kali D kot 3x per. Nah, kita ikuti ini karena yang di atas itu isinya 3x, berarti yang bawah harus punya D 3x. Nah, sudah ya. Sudah sama, atas dan bawah sudah sama. Ini menyilang lagi ke sini. Berarti kita punya di sini D 3x per, karena ini sudah x, langsung per dx. Oke, sekarang kita turunkan. Pangkatnya turun ke depan, pangkat yang barunya dikurangi 1, berarti sama dengan 2. Berarti 3 kali kot 3x dikurung pangkat 2. Turun dari kot 3x apa? Negatif kosekan pangkat 2 3x karena isinya 3x. Oke, berarti kali negatif kosekan pangkat 2 dari 3x. Turunan dari 3x apa? Kali 3. Nah, karena ini kali ini bukan di dalam kosekan, ini dikalikan depan. Dan ini ada negatif, berarti sekalian ke depan, minus 9 kali dalam kurung kot 3x tutup kurung pangkat 2 kali kosekan pangkat 2 dari 3x. Penulisannya biasanya tidak seperti ini, karena ini fungsi trigonometri biasanya ditaruh di tengah. Berarti minus 9 kali kotan pangkat 2 dari 3x kali kosekan pangkat 2 dari 3x. Nah, sudah selesai. Oke, sekarang soal yang keempat atau soal yang terakhir. Kita punya seperti ini. Diketahui fx sama dengan 2 kali cos dalam kurung 3 kali x pangkat 2 dikurangi x. Kita diketahui seperti ini. Jika f aksen x sama dengan dalam kurung
AX ditambah B tutup kurung kali sin buka kurung C kali X pangkat 2 plus DX tutup kurung. Nah, ini yang ditanyakan nilai dari A tambah B tambah C tambah D. Oke. Kita nanti akan mencari turunan pertama dari fx-nya yang seperti ini. Nanti kita bentuk, karena ini sudah diketahui bentuknya, nanti kita bentuk sesuai ini. Sesuai yang f aksen x ini. Supaya nanti kita bisa ketemu A, B, C, D. Nah, alat apa yang dibutuhkan? Karena di sini ada cos, jadi kita butuh alat D cos X per DX, yaitu negatif sin X atau turunan dari cos. Alat yang kedua yaitu D X pangkat N per DX sama dengan N kali X pangkat N dikurangi 1. Kita jawab. Diberikan fx sama dengan 2 kali cos dalam kurung 3 kali X pangkat 2 dikurangi X. Dan kita punya yaitu f aksen X bentuknya ya, bukan hasilnya. Ini masih bentuknya seperti ini. F aksen X-nya kalau fx-nya kalau diturunkan menjadi f aksen X itu sama dengan buka kurung AX tambah B tutup kurung kali sin buka kurung C kali X pangkat 2 ditambah DX. Nah, kita langsung cari dulu f aksen X-nya. Berarti kita punya D 2 kali cos dalam kurung 3 kali X pangkat 2 min X per DX. Karena ini 2 ini perkalian, nanti bisa langsung ke depan. Nah, karena yang di dalam cos bentuknya 3 kali X pangkat 2 min X, berarti yang bawah nanti kita harus punya 3 kali X pangkat 2 dikurangi X. Oke, saya tulis 2-nya. Saya tulis di depan kali D cos buka kurung 3 kali X pangkat 2 min X tutup kurung per D buka kurung 3 kali X kuadrat dikurangi X. Nah, atas dan bawah sudah sama, sudah mengikuti pola yang pertama. Kita menyilang ke sini. Berarti yang di sini kali D dalam kurung 3 kali X pangkat 2 dikurangi X tutup kurung. Nah, karena yang dipangkatkan ini sudah X, ini juga sudah X, berarti tinggal per DX. Oke, langsung kita turunkan. Turunan dari cos adalah min sin. Nah, berarti 2 kali negatif sin, isinya apa? Dalam kurung 3 kali X pangkat 2 dikurangi X. Nah, turunan dari ini apa? Karena masih ada 2, karena ini ada X-nya semua ya, berarti di sini ada pangkat 2, nanti ke depan. Berarti 3 kali 2. Berarti punya 6, pangkat barunya 2 dikurangi 1. Berarti 6X. Atau 3 kali 2 kali X. Nah, berarti 6X dikurangi X-nya. Tadi pangkat 1 ya, di sini X itu pangkat 1. 1 ke depan berarti min 1. Nah, X-nya kemana? Sudah hilang, karena 1 kurang 1, 0. X pangkat 0 itu 1. Nah, ini sudah 1. Sekarang cara penulisannya tidak seperti ini karena belum sesuai yang sudah diketahui tadi. F aksennya mintanya seperti ini. Jadi kita bentuk ini kalikan ke depan. Minnya juga sekalian kita kalikan. Berarti kita punya negatif 2 kali 6X. Berarti negatif 12X. Yang ini negatif 2 kali min 1 berarti plus 2. Nah, tinggal ini kali sin dalam kurung 3 kali X pangkat 2 min X. Nah, ini saya samakan dengan bentuk yang diketahui. Nah, ini sudah persis bentuknya. Nah, dari bentuk yang persis ini berarti kita punya A-nya sama dengan berapa? Negatif 12, B-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan 3, D-nya sama dengan min 1. Nah, jadi kita punya A tambah B tambah C tambah D itu sama dengan negatif 12 tambah 2 tambah 3 tambah negatif 1.
Berarti kalau kita jumlahkan negatif 12 tambah 2, negatif 10. Negatif 10 tambah 3, negatif 7. Negatif 7 tambah negatif 1 sama dengan negatif 8. Nah, baik adik-adik, sudah beberapa soal dan beberapa tipe yang sudah saya ajarkan. Pelajari dengan baik-baik. Siapkan buku sebelum mengerjakan soalnya supaya tidak bingung. Intinya sering mengerjakan. Nanti dengan sendirinya akan hafal rumus-rumusnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.